Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian tetap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ani Puranti dengan NIM K7121036 dari kelas 2A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi MPT. Di sini saya akan memaparkan materi tentang negara dan konstitusi. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui dan memperdalam mengenai negara dan konstitusi. Dalam video ini nanti akan diterangkan mengenai negara. Dalam negara itu ada unsur-unsur negara, sifat-sifat negara, kemudian apa sih tujuan dan fungsi suatu negara. Kemudian dalam konstitusi nanti dijelaskan pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada unsur-unsur dalam konstitusi dan kemudian ada perubahan konstitusi serta peranan konstitusi dalam sebuah negara. Kemudian untuk lebih lengkapnya dijelaskan dalam video berikut ini. Yang pertama, mengenai pengertian negara. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Unsur-unsur negara terdiri dari 1. Rakyat, 2. Wilayah dengan batas tertentu, dan 3. Pemerintah yang berdaulat. Unsur yang pertama adalah rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara namun hanya untuk sementara waktu dan bukan maksud untuk menetap. Secara garis besar, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh melalui 4 cara. Yang pertama, berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau bisa disebut ius sanguinis. Kedua, berdasarkan tempat kelahiran atau disebut ius soli. Ketiga, berdasarkan atas azas ius sanguinis dan ius soli atau campuran. Dan yang keempat, melalui naturalisasi, yaitu melalui perkawinan. Misalnya, seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara. Unsur yang kedua adalah wilayah dengan batas-batas tertentu. Berkenaan dengan wilayah perairan, ada 3 batas wilayah laut Indonesia. Batas-batas tersebut adalah A. Batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar. B. Batas landas kontingen adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Landasan kontinen Indonesia diukur sampai kedalaman laut 200 meter. Selanjutnya adalah C. Batas zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan ZEE. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Kewajiban negara di kawasan ZEE merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut. Selain itu, negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut. Selanjutnya, wilayah udara. Wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan.
berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama, yaitu dikenal sebagai Konvensi Chicago tahun 1944. Unsur yang ketiga dari suatu negara adalah pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan membawakan sifat-sifat satu asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. 2. Tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. 3. Abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara. Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat A. Memaksa. Artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. B. Sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. C. Sifat mencakup, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger Hasseltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan menurut Harlow J. Lasky, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah fungsi negara. Fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi A. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. B. Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. D. Mempertahankan negara dari gangguan eksternal. Serta E. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan, agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. Selanjutnya, bab konstitusi dan undang-undang dasar. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer, dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi dapat didefinisikan bahwa Undang-Undang Dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi dapat didefinisikan sebagai kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Sedangkan menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Selanjutnya, dalam konstitusi ada unsur-unsurnya. Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang A. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya.
B. Tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan unsur yang ke-C yaitu jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Selanjutnya ada perubahan konstitusi. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 37, ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Selanjutnya C. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang anggota dari seluruh anggota Majelis MPR. E. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Menurut pendapat lain, dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Pemaparan video mengenai materi negara dan konstitusi. Jadi, apakah teman-teman sudah memahaminya? Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya tidak ada gading yang tak retak. Karena itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jika ada kesalahan dan teman-teman bisa memperbaikinya, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.